Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada, wajiblah kita bersyukur kepada Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kali ini saya ingin menyampaikan satu kisah untuk diambil ibroh, diambil pelajaran dan pengajaran bagi kita agar kita mendapatkan satu kepahaman yang baik di dalam agama kita. Kisah ini adalah mengenai 3 ekor sapi atau 3 ekor lembu. Orang Medan menyebut, orang Sumatera menyebutnya lembu, orang Jawa menyebutnya sapi. Ada 3 ekor lembu yang sangat besar, lembu jantan yang tegap sekali. Yang satu berwarna hitam, yang satu berwarna putih, dan yang satu berwarna merah. 3 ekor sapi ini atau lembu ini, mereka selalu bersama-sama kemana saja. Di dalam hutan, makan, kenyang, damai, dan tidak ada yang berani mengganggu mereka. Sebab tubuh mereka kuat, badan mereka kuat. Dan ketika lembu ini ketiga-tiganya memiliki tanduk yang runcing dan panjang, badannya kekar sehingga tidak mungkin ada binatang yang berani mengganggu mereka. Di dalam hutan itu hidup pula singa jantan yang selalu mengintai. Singa jantan ingin sekali memakan lembu yang tegap-tegap ini, yang hitam, yang putih, yang merah ini. Punuknya sangat menitikkan liur sang singa. Siang dan malam singa berpikir bagaimana dia bisa memakan ketiga ekor lembu atau sapi ini. Tetapi tidak punya kesempatan karena ketiga sapi ini bersatu. Kemana saja mereka pergi, mereka selalu bertiga. Kompak, tidur bersama, makan bersama, mandi bersama, minum bersama. Sehingga singa ini selalu tidak memiliki kesempatan untuk memakan ketiga-tiga sapi besar yang tegap ini. Akhirnya satu hari sang singa jantan ini berpikir, bagaimana bisa menikmati daging sapi-sapi ini? Caranya adalah dengan memecah belah sapi-sapi yang 3 ekor ini agar mereka tidak kompak. Maka satu hari si sapi ini sedang terpisah sedikit saja, tidak jauh. Sang singa mengendap-endap mendekati sapi hitam. Lembu hitam itu terkejut ketika singa ini sudah berada hanya dalam jarak 2 meter di depannya. Sang sapi ingin meloncat bergabung dengan kawan-kawan yang dekat saja sekitar 10-15 meter. Tetapi sang singa mengatakan, kamu tidak usah takut. Dengan senyum manis singa jantan yang tegap ini mengatakan, kamu jangan takut wahai singa, wahai sapi hitam. Saya bukan musuh kamu, saya ini sahabat kamu. Saya ini pengagum kamu. Saya siang malam tuh membayangkan bagaimanalah kalau saya menjadi seekor sapi hitam seperti kamu yang tinggi tegap dengan tanduk yang runcing dan panjang, dan warnamu yang hitam legam berkilat kena cahaya matahari. Kulihat kau jauh lebih ganteng, lebih cantik, lebih berwibawa dibanding kawan-kawan yang 2 itu. Kawanmu yang 2 itu, sapu yang putih itu apalagi yang merah tuh, jelek. Dipandang mata itu sakit mata kita melihatnya, nggak suka saya. Pokoknya sebelah lihat dia. Cuman kamulah yang paling gagah dari yang 3 itu. Semua penduduk hutan ini saya sudah tanya. Bahwasanya apa? Kamulah yang paling ganteng, yang paling perkasa, yang paling hebat. Sebenarnya kamu nggak pantas kalau berjalan bertiga dengan kawanmu yang sapi putih, sapi hitam, sapi putih, sapi merah itu nggak pantas. Kamu kelihatan terlalu gagah, mereka terlihat terlalu jelek. Hilang kehebatanmu itu kalau kamu bergabung dengan mereka. Maka ini atas permintaan seluruh penduduk hutan, sebaiknya mulai besok kamu jalan sendiri aja. Jangan mau dengan kawan-kawanmu itu. Jangan kehilangan wibawa. Jangan kamu jadi ketularan jelek. Tubuhmu yang kekar, tandukmu yang gagah runcing, punukmu yang besar, dan kulit hitammu berkilat kena matahari, membuat seluruh orang penduduk hutan ini semua terpesona melihatmu kalau kau jalan sendiri. Jangan banting,
Kalau kamu bersama kawanmu itu kamu banting. Hilang jadinya kehebatanmu, terkontaminasi dengan dua orang sahabatmu itu. Kemudian singa pergi. Termenung sang sapi hitam, lembu hitam ini nggak bisa tidur beberapa hari. Diperhatikannya kawannya. Iya ya, si putih ini kena lumpur dikit corok, kelihatan. Si merah ini lagi tidurnya ngorok. Nggak beres ini, betul kata singa itu. Beda dengan saya yang begini kekar. Beberapa hari kemudian mereka pergi ke sungai, minum di air yang jernih. Dia lihat bayangannya di dalam sungai itu. Alangkah gagahnya bentuk tubuhku. Kulitku hitam berkilat, tandukku tegap dan runcing, punukku juga menggairahkan. Kulihat si merah ini, aduh, si hitam ini, si putih ini, semakin hari dilihatnya kawannya ini semakin jelek. Si putih dan si merah kelihatan semakin tidak indah dipandang mata si hitam ini. Akhirnya si hitam memutuskan untuk pergi sendiri, tidak mau lagi berkawan. Dia katakan, mulai hari ini kita putus hubungan. Kamu silakan berdua kalau saya tidak mau. Saya terlalu gagah untuk kamu berdua. Maka akhirnya si hitam ini kemana-mana selalu memisahkan diri. Si putih dan si merah katakan, jangan, di hutan ini ada musuh kita yang sangat ingin membunuh kita, namanya singa jantan. Dia itu jahat, sudah banyak kawan-kawan kita dulu terbunuh, tinggal kita bertiga yang hidup. Dalam hati si hitam, kamu bicara memfitnah saja, kamu mengadu domba kamu sesama penduduk hutan. Saya sudah ketemu, dalam hatinya dia katakan. Dengan singa itu begitu ramah, lemah lembut, bahkan pengagum saya. Sinislah si sapi hitam ini. Akhirnya dia tinggalkan kawan-kawannya. Setelah 10, 12 hari, 13 hari, 14 hari dia berpisah sendirian. Maka satu hari ketika dia sedang makan rumput di bawah pohon yang rindang, berteduh memamah biak, tiba-tiba singa jantan datang, tersenyum manis. Maka kata singa jantan, halo sapi gagah hitam yang tampan, tubuh berkilat, punuk menggairahkan. Saya datang untuk kembali menikmati dan mengagumi tubuhmu yang gagah perkasa. Maka si sapi ini pun kemudian berdiri, bolak-balik menunjukkan kehebatan tubuhnya. Karena dia yakin betul bahwa singa ini adalah singa yang mengaguminya siang dan malam. Tiba-tiba batang lehernya ditangkap oleh singa. Menancaplah gigi-gigi singa itu, 4 buah gigi taringnya ke leher si sapi hitam. Dia meronta-ronta, ingin meminta tolong, gengsi dan malu kepada dua kawannya. Akhirnya matilah si lembu hitam. Kemudian dimakanlah dagingnya beramai-ramai dengan kelompok-kelompok singa yang lain. Si sapi merah dan putih bingung, kemana kawan yang hitam tidak pernah muncul. Mereka berpikir jangan-jangan sudah mati dimakan singa. Akhirnya mereka pun sangat berhati-hati. Ayo kita cari kawan kita. Kita mau tahu tubuhnya apa, masih hidup atau sudah mati. Maka mereka berpisah sebentar mencari kawannya. Saat itulah singa jantan menjumpai si sapi putih. Terkejut sapi putih mau lari. Singa jantan mengatakan, janganlah, saya tidak jahat. Saya ini pengagummu. Tubuhmu begitu indah, tegap, punukmu menggairahkan, putihmu berkilau kena cahaya matahari, tandukmu yang gagah dan runcing membuat aku kagum dan takut kepadamu, segan. Kau gak usah takut kepadaku, aku gak berani kepadamu, badanmu sangat tegap. Aku justru hormat dan cinta sayang kepadamu. Hanya selama ini belum bisa punya kesempatan menyampaikan rasa hormat dan kagumku. Kau lihatlah kawanmu si merah itu, tidak bagus dibanding dengan engkau yang putih berkilau. Seluruh penduduk hutan terpesona melihatmu kalau lewat. Aku ingin menyampaikan kesempatan bicara ini tidak punya waktu, karena kalian tidak pernah berpisah. Aku segan menyampaikannya di depan temanmu, nanti dia tersinggung. Maka cobalah kau lihat nanti, bercerminlah kau di sungai yang jernih. Lihat betapa gagah tubuhmu dan berapa tidak cocoknya kau berjalan dengan si merah itu. Akhirnya si singa jantan pergi sambil tersenyum, menghormat dan terbungkuk-bungkuk.
Heranlah si lembu atau sapi putih ini. Nggak lama dia jumpa kawannya, tidak didapati kawannya yang hitam itu. Akhirnya mereka pergi ke sungai mandi dan minum. Saat itu dia lihat di cermin bayangannya di sungai, betapa gagahnya, berkilau kulitnya yang putih kena cahaya matahari. Punuknya menggairahkan. Dia bilang, benar kata singa, aku jauh lebih gagah daripada kawanku yang merah ini. Jatuh gengsiku kalau aku bersama dengan dia. Maka selesai minum mereka pun pulang. Kata si putih, mulai hari ini kita jangan bertemu lagi. Aku tidak suka dengan kau nggak cocok berkawan dengan aku, nggak pantas, aku terlalu gagah untukmu. Si merah sedih dan menangis, jangan, nanti kita akan dimakan oleh singa jantan itu. Jangan banyak bicara, justru singa itu adalah pengagumku. Singa itu sangat mencintaiku dan seluruh penduduk hutan menyarankan agar kita tidak boleh bersama lagi. Jatuh gengsiku bersamamu, hilang kewibawaanku kalau aku bersamamu. Maka dengan sedih sapi merah pun pergi meninggalkan sapi putih. Maka beberapa hari kemudian singa jantan datang menjumpai sapi putih. Halo, orang terhormat. Dengan bangga si putih mengangkatkan kepalanya, mendapatkan puji-pujian dari sang singa. Akan tetapi ketika itu singa mengatakan, coba kau tutup matamu, kau akan kelihatan lebih anggun dan berwibawa bagaikan raja yang turun dari kayangan. Sang sapi putih pun menutup matanya. Saat itulah grip, singa jantan menerkam batang lehernya. Tertancaplah 4 gigi taring sang singa ke batang lehernya dan matilah sang sapi putih itu, dimakan oleh sang singa. Sapi merah atau lembu merah ini pun tinggal sendirian, berkuasa di atas hutan itu, pergi ke sana kemari, tapi hatinya selalu was-was. Jangan-jangan kawanku yang 2 lagi tak pernah datang lagi, jangan-jangan sudah mati juga, seperti si sapi hitam dan sapi putih. Maka dengan langkah galau, ternyata tidak enak hidup sendiri, si sapi merah ini pun berjalan seorang diri. Tiba-tiba dia terkejut melihat kerangka seekor sapi. Kerangka seekor sapi. Ini pasti kawanku. Lihat postur kerangkanya yang besar, ini pasti kawanku. Jangan-jangan si putih atau si hitam ini. Ketika dia sedang menangisi kerangka kawannya ini, tiba-tiba datanglah si singa jantan. Wahai sapi merah, sekaranglah tiba ajalmu. Kau tidak punya teman lagi, kau hanya sendiri. Kau tidak akan mampu mengalahkanku jika seorang diri. Saat itu sapi merah dengan pasrah berkata, sudah kuduga, kawan-kawanku 2 orang itu pasti telah kau fitnah agar kami berpisah, sehingga kau bisa memangsa kami. Hari ini aku pasrah, tidak mungkin aku melawanmu seorang diri. Silakan kau makan, apa boleh buat. Ternyata kawan-kawanku 2 orang itu terlalu bodoh untuk mempercayai ucapanmu, wahai singa jantan yang licik. Maka hari itu sapi merah yang gagah perkasa ini dimangsa oleh singa jantan. Matilah ketiga sapi itu, tertipu oleh tipu daya musuh mereka. Oleh karena itu, janganlah kita terpedaya oleh bujuk rayu orang-orang yang sebenarnya memusuhi kita. Al-Quran dan Sunnah Rasulullah telah menceritakan siapa sebenarnya musuh kita, yaitu orang-orang yang tidak beragama, orang-orang yang anti agama, orang-orang komunis, orang-orang sekuler yang tidak mau agama itu duduk dalam satu negara. Mereka ingin memisahkan agama dari negara, sekuler namanya. Ada lagi komunis, anti agama, ateis, yang dilarang di negeri kita dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menjadi ibroh, pelajaran bagi kita. Kita bisa mengambil hikmahnya. Bersatu kita teguh, bercerai kita rubuh. Jangan pernah berpisah dengan kawan-kawanmu. NKRI ini milik kita. Kita wajib menjaganya bersama. Jangan terperdaya dengan orang-orang asing yang meniti liur mereka melihat keindahan dan keharmonisan negeri kita, bahkan kekayaan alam negeri kita. Mereka ingin datang dan mengeruknya, menghabiskannya, sehingga kita akan kehilangan masa depan. Anak cucu kita akan merana di masa depan.
Semoga kita tidak mengalami nasib seperti ketiga ekor sapi, hitam, putih, dan merah itu. Demikian saya Tengku Zulkarnain. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.